Kepala negara tengah mengarah ke sebuah sudut di sebelah kiri, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi ini tengah dijelaskan terkait dengan rencana restorasi dan juga renovasi. Jika kami ulas kembali terkait dengan rencana restorasi dan renovasi ini memang sudah ditegaskan dan dituangkan dalam satu dari 16 kesepakatan yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah India, meskipun masih dalam bentuk letter of intent atau LOI ini, namun sudah bisa menjadi dasar keseriusan atau dasar politik dan juga administrasi dari pemerintah India untuk merealisasikan, untuk membangun atau merenovasi Candi Prambanan. Dan PM Modi juga berkali-kali menegaskan bahwa ada kedekatan emosional dengan Candi Prambanan, khususnya dari warga India yang merupakan umatnya sebagian besar memeluk agama Hindu begitu, di mana memang Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia begitu, sehingga memang ia berkali-kali menegaskan sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia dan juga masyarakat India untuk menjaga bersama-sama warisan UNESCO yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia sejak tahun 1991 begitu. Sehingga ia berkali-kali menegaskan bahwa pemerintah India siap untuk melakukan renovasi dan restorasi pada Candi Prambanan. Dan nantinya restorasi dan juga renovasi ini akan difokuskan pada 224 candi Prawara. Candi Prawara ini merupakan candi yang mengelilingi 3 candi utama atau candi Trimurti begitu, yang saat ini jika terlihat di layar kaca Anda, sebuah bongkahan batu berwarna hitam ini belum tersusun rapi. Ini merupakan candi-candi Prawara yang memang mengelilingi 3 candi utama di Candi Prambanan, nantinya akan dibangun kembali untuk bisa menjadi sebuah candi utuh begitu. Dan sebelumnya memang dari pemerintah Indonesia sudah berhasil merenovasi dan merestorasi 6 dari 224 candi, di mana memang berdasarkan informasi dari Komisi 10 DPR RI ini dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk bisa membangun kembali satu candi-candi kecil ini dengan anggaran sekitar 1,2 hingga 2 miliar rupiah untuk satu candi. Sehingga jika melihat jumlahnya yang itu sebanyak 224 candi, memang dibutuhkan anggaran yang besar, sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah Indonesia menjadi upaya diplomasi budaya yang kuat begitu. Dan saat ini bisa kami gambarkan Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi tengah menuju ke area depan Candi Prambanan menggunakan mobil golf dan didampingi oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya untuk ke area depan Candi Prambanan begitu. Nantinya berdasarkan informasi kami terima juga, PM Modi juga akan menyempatkan untuk beribadah di depan area Candi Prambanan, dan sebelumnya juga akan berbincang-bincang juga dengan sejumlah komunitas agama Hindu sebelum meninggalkan lokasi acara begitu. Dan memang kehadiran dari PM Modi ini ke Candi Prambanan juga bagian rangkaian dari kunjungan kenegaraan PM Modi yang sudah dimulai sejak tanggal 6 Juli hingga hari ini begitu. Dan memang hari ini atau tanggal 8 Juli ini merupakan hari terakhir kunjungan kenegaraan dari PM Modi di Indonesia begitu. Dan saat ini bisa kami gambarkan terkini bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Modi sudah tiba di area depan di Candi Prambanan begitu. Dan saat ini kami awak media Istana akan bersiap untuk mengarah ke area joint press statement, karena memang sudah dijadwalkan akan ada statement dari dua kepala negara. Demikian, Anggi, kembali ke studio. Baik, Bobby, terima kasih. Nanti kami akan kembali ke Anda. Dan pemirsa, Anda terus menyaksikan visual terkini langsung dari Prambanan. Pemirsa, Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Candi Prambanan bersama Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan PM Modi ke Indonesia
dari tanggal 6 sampai di tanggal 8 Juli 2026. Kemudian agenda untuk di hari ini, pemirsa, setelah tadi sudah tiba di lokasi di Prambanan, keduanya PM Modi dan Presiden Prabowo ini meresmikan dimulainya proyek restorasi dan konservasi Candi Prambanan. Kemudian dari kesepakatan, satu dari beberapa kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua negara, kedua pemimpin menandatangani kesepakatan pemugaran khususnya untuk merevitalisasi candi-candi kecil atau perwara yang sebagian besar belum selesai direstorasi. Kemudian dijadwalkan di siang hari ini juga setelah nanti PM Modi mendapatkan pemaparan penuh detail soal rencana pemugaran, PM Modi juga menyempatkan diri untuk beribadah dan mengikuti ritual Hindu Shanti Puja di Kompleks Candi Siwa. Dalam hubungan kedua negara ini, pemirsa, khususnya dalam hal untuk pemugaran Candi Prambanan, PM Modi sempat mengatakan bahwa Candi Prambanan yang usianya lebih dari 1000 tahun ini merupakan simbol kuat dari keterkaitan budaya dan sejarah yang dalam antara Indonesia dan juga India. Kerjasama pemugaran ini kemudian juga melibatkan tim ahli dari Archaeological Survey of India bersama Indonesian Heritage Institute. Selain itu juga kedua negara menetapkan ada periode 2026 sampai 2027 untuk memperkuat diplomasi budaya dan juga pendidikan. Dari pihak Indonesia, pemirsa, ini mengonfirmasi bahwa kunjungan ke Candi Prambanan ini akan menjadi agenda penutup rangkaian kunjungan resmi 3 hari PM Modi di Indonesia. Sehingga kemudian diresmikanlah untuk proyek restorasi ini. Meskipun tadi disampaikan oleh tim kami yang berada di lapangan, untuk detail berkenaan dengan anggarannya ini masih belum secara rinci disampaikan oleh Menteri Kebudayaan. Namun yang pasti bahwa ada tugas, ada ratusan candi kecil yang akan diprioritaskan untuk kemudian disusun kembali. Ada 200 candi perwara, pemirsa, atau candi kecil. Karena saat ini baru ada 6 candi perwara yang berhasil direstorasi penuh oleh Indonesia. Dan pemirsa, bagi PM Narendra Modi, kunjungan ke Prambanan ini mengusung makna geopolitik tersendiri dan juga kultural yang sangat mendalam. Bukti hidup hubungan peradaban, PM Modi menegaskan bahwa Prambanan ini adalah bukti konkret bahwa hubungan India dan Indonesia tidak dimulai dari perdagangan modern, melainkan dari akar budaya, spiritualitas, dan juga ikatan sejarah yang telah terjalin kuat selama lebih dari 1000 tahun. Lalu kehadiran India dalam membantu restorasi candi ini menegaskan komitmen diplomasi budaya India di Asia Tenggara. Ini kemudian membuktikan bahwa India peduli dalam melestarikan warisan peradaban Hindu di luar perbatasan negaranya melalui transfer teknologi restorasi modern. Lalu juga kolaborasi restorasi ini diharapkan juga mampu meningkatkan daya tarik pariwisata Yogyakarta di kancah global, khususnya guna menarik jutaan wisatawan dan peziarah dari India untuk berkunjung ke Indonesia. Dalam pertemuan bilateral, pemirsa, antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi, bahwa dari 3 hari ini dihasilkan ada 16 dokumen kesepakatan kerjasama strategis mencakup sektor pertahanan, teknologi antariksa, kesehatan, energi, hingga pendidikan. Untuk sektor pertahanan dan keamanan maritim, dalam 3 hari ini pemirsa sudah ditandatangani kontrak pengadaan sistem pertahanan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan juga Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Lalu ada perjanjian kerjasama pengadaan rudal antara perusahaan India Bharat Dynamics Limited dengan perusahaan Indonesia Republic Corp.
Lalu untuk keamanan maritim, ada perpanjangan protokol nota kesepahaman terkait kerjasama keamanan dan keselamatan maritim kedua negara. Dan juga kedua negara sepakat untuk menguatkan kerjasama dalam penanggulangan terorisme secara bilateral. Untuk kerjasama mengenai teknologi industri dan antariksa yang sudah disepakati dalam kunjungan PMOD ke Jakarta, pemirsa, bahwa ada perpanjangan kerjasama eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk tujuan damai antara BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan juga Indian Space Research Organizations. Lalu juga kerjasama kedua negara berkenaan dengan pasokan mineral dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat rantai pasok industri baja nasional. Kemudian ada kemitraan strategis di bidang industri baja antara Steel Authority of India dan juga PT Krakatau Steel. India dan Indonesia juga membuat nota kesepahaman pengembangan teknologi baru dan penyediaan layanan di bidang telekomunikasi, pengembangan penelitian bersama pada bidang riset global, teknologi mutakhir dan inovasi industri. Lalu ada nota kesepahaman komoditas mineral antara Non-Ferrous Material Technology Development Center, Midwest Ltds, dan juga PT Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas. Di kesepakatan India dan Indonesia dalam 3 hari ini, pemirsa, juga setuju untuk ada kesepakatan teknis mengenai pertukaran, pelatihan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Ada juga MOU pengawasan dan harmonisasi regulasi produk farmasi serta alat kesehatan. Ada MOU pemanfaatan dan manajemen teknologi modern dalam pelaksanaan pemilihan umum. Lalu kedua negara juga sepakat untuk berkolaborasi dalam manajemen krisis, mitigasi, dan teknologi penanganan bencana alam. Dan juga sepakat kedua negara untuk penguatan ketahanan pangan, riset agrikultur, dan juga perdagangan komoditas pertanian. Dari sektor pendidikan dan diplomasi budaya, pemirsa, seperti yang Anda saksikan ini bahwa peresmian pemugaran Candi Prambanan ini juga menjadi bagian dari MOU kedua negara selama 3 hari ini. Ada pendidikan manajemen untuk kerjasama strategis, membuka peluang pendirian kampus Indian Institute of Management Bangalore di Indonesia. Ini berkolaborasi dengan PT Intelijensi Grahatama. Ada juga rencana untuk penjajakan untuk Indian Institute of Technology atau IIT. Dalam pertemuan kali ini, pemirsa, Presiden juga memberikan tanda penghormatan tertinggi Bintang Adipurna kepada PM Narendra Modi sebagai simbol apresiasi atas komitmen mempererat hubungan kemitraan strategis komprehensif Indonesia-India. Kita kembali berbicara soal pemugaran Prambanan ini, pemirsa, bahwa untuk proyek pemugaran struktur candi direncanakan akan dipimpin langsung oleh tim ahli Purbakala India, Archaeological Survey of India atau ASI, yang kerjasamanya adalah dengan Badan Kebudayaan Indonesia. Rekam jejak ASI sendiri sebelumnya sudah sukses untuk restorasi berbagai situs Hindu Buddha di Asia Tenggara, misalnya adalah Maisan Sanctuary di Vietnam, kemudian Candi Purba di Bagan, Myanmar. Ini adalah salah satu bentuk kerjasamanya. Lalu untuk di Indonesia sendiri, dengan hadirnya kedua kepala negara, PM Modi dan Presiden Prabowo, ini berarti dimulainya proyek restorasi besar-besaran untuk mengembalikan kemegahan situs warisan dunia UNESCO ini. Kerjasama ini nantinya fokus pada pemugaran Candi Perwara atau Candi Pengawal atau Candi Kecil. Dari total sekitar 240 candi di Kompleks Prambanan, yang saat ini baru ada 6 candi perwara yang berhasil direstorasi penuh oleh pemerintah Indonesia. Hubungan kedua negara, pemirsa, dalam bidang kebudayaan juga ditetapkan periode 2026-2027 ini sebagai tahun diplomasi budaya dan pendidikan Tagore Dewantara. Ini untuk memperingati 100 tahun pertemuan bersejarah antara tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dan juga filsuf India Rabindranath Tagore di Yogyakarta pada tahun 1927.
Ya, pemirsa, baru saja PM Modi melakukan ritual ibadah. Memang dijadwalkan di siang hari ini selain untuk meresmikan kerjasama pemugaran Prambanan, PM Modi dijadwalkan juga akan melakukan ibadah di lokasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.